Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 1066-1070. Selamat bersantai. Bab 1066. Kejar dia, kita tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Zhao Feng mengendalikan harimau merah bersayap emas dan banteng mengamuk menghancurkan bumi dan mengikuti kera petir api langit. Kera petir api langit tidak berspesialisasi dalam kecepatan, jadi Zhao Feng dan kawanan hewan buasnya bisa langsung menyusulnya. Namun, kera petir api langit tidak peduli soal itu dan terus melarikan diri. Zhao Feng dan kawanan hewan buasnya tidak dapat menghentikannya, jadi mereka hanya bisa terus menyerang dan melukainya. Zhao Feng dan kawanan hewan buasnya segera mengejar kera petir api langit keluar dari hutan hingga ke pegunungan kecil. Duri energi batin. Duri berwarna ungu keemasan tiba-tiba keluar dari mata kiri Zhao Feng dan menuju ke jiwa kera petir api langit. Pada saat ini, kera petir api langit telah terluka parah, jadi teknik jiwa Zhao Feng menjadi lebih efektif. Serangan jiwa Zhao Feng sempurna. Kera petir api langit yang telah melompat ke udara langsung tak berdaya dan terjatuh ke tanah. Boom, boom, boom. Tanduk lebih dari belasan banteng mengamuk menghancurkan bumi bersinar dengan cahaya keemasan gelap saat mereka menyerbu ke arah kera petir api langit. Wosh! Semua harimau merah bersayap emas di udara langsung melepaskan serangan dahsyat. Semua serangan tersebut ditujukan pada luka kera petir api langit. Zhao Feng juga tidak hanya berdiam diri saja. Dia terus menggunakan teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa untuk melemahkan kekuatan keinginan jiwa kera api langit. Sialan, manusia tak tahu malu. Darah menetes dari luka kera petir api langit. Ini saatnya, mata kiri Zhao Feng pun terfokus pada satu titik. Gelombang yang mengejutkan dari kekuatan garis keturunan mata dewanya lalu membentuk pusaran air tanpa dasar yang terhubung ke lubang tak berujung. Kekuatan tarikan jiwa yang terlarang pun langsung menutupi kera petir api langit. Tatapan mata dewa. Zhao Feng langsung menggunakan tatapan mata dewa dengan kekuatan penuh. Ia mengedarkan kekuatan jiwa dan kekuatan keinginan mata dewa secara maksimal. Lagi pula, targetnya kali ini adalah kera petir api langit, yang kekuatan jiwanya sama dengan seorang raja suci. Manusia, jangan coba-coba kau memikirkannya. Kera petir api langit sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Zhao Feng dan terus-menerus berjuang melawan balik. Memang sangat sulit, ekspresi Zhao Feng terlihat tegang. Meskipun telah terluka parah, jiwa kera petir api langit tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan tubuhnya. Dengan pikirannya, Zhao Feng membuat harimau merah bersayap emas dan banteng mengamuk menghancurkan bumi terus menyerang kera petir api langit. Serangan dari penguasa suci alam cahaya mistik juga bisa merusak jiwa dan akan melemahkan kekuatan keinginan jiwa dari kera api langit. Saat ini, kekuatan keinginan mata dewa Zhao Feng sangat kuat dan teknik tatapan mata dewanya bisa bertahan sangat lama. Di sisi lain, kera petir api langit terus-menerus diserang dan menjadi lebih lemah sehingga jiwanya mulai meninggalkan tubuhnya. Bagus, lanjutkan. Zhao Feng sangat gembira dan meningkatkan kekuatan tatapan mata dewanya. Zhao Feng akan bisa mendapatkan sumber daya jauh lebih mudah jika bisa memperbudak kera petir api langit. Boom, peng. Di bawah perintah Zhao Feng, harimau merah bersayap emas dan banteng mengamuk menghancurkan bumi terus menyerang kera petir api langit. Kera petir api langit menjadi sangat kelelahan dan terluka saat serangan terus mendarat di tubuh dan jiwanya. Jiwanya kemudian mulai perlahan meninggalkan tubuhnya. Namun, pada saat ini, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari sebuah bukit kecil di depan mereka. Sosok abu-abu raksasa melompat keluar dari tanah dan menyebabkan bumi berguncang. Aura menakutkan yang seberat gunung pun langsung menyebar. Begitu harimau merah bersayap emas, banteng mengamuk menghancurkan bumi, dan kera petir api langit melihat sosok abu-abu raksasa ini, mereka langsung menunjukkan ekspresi ketakutan dan mulai gemetar. Pertahanan kera petir api langit juga berkurang hingga seminimal mungkin. Bagus. Zhao Feng sekali lagi meningkatkan kekuatan tatapan mata dewa dan langsung menyedot jiwa kera petir api langit ke dalam dimensi mata kirinya. Sosok abu-abu raksasa itu meraung marah ketika melihat Zhao Feng dan kera petir api langit. Ledakan udara pun menyapu dan Zhao Feng langsung merasakan bahaya yang kuat. Dia dengan cepat menyimpan tubuh kera petir api langit dan memerintahkan harimau merah bersayap emas dan banteng mengamuk menghancurkan bumi untuk melarikan diri. Hanya satu raungan saja sudah mengandung begitu banyak kekuatan. Zhao Feng terkejut. Dia lalu bergerak mundur kembali ke dalam hutan dengan harimau merah bersayap emas dan banteng mengamuk yang menghancurkan bumi dengan harapan bahwa sosok batu abu-abu raksasa tersebut tidak akan mengejar mereka. Bagaimanapun juga, saat ini Zhao Feng telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan kekuatan keinginan mata dewa.
Kedua kawanan hewan buasnya juga mengalami kerugian besar saat mereka bertarung bersama. "Tuan, itu anggota ras kristal bumi," kata pemimpin harimau merah bersayap emas kepada Zhao Feng. Ras kristal bumi, ekspresi Zhao Feng berubah menjadi tidak percaya. Dia tidak tahu seperti apa rupa mereka, tapi dia tahu kemampuannya. Ras kristal bumi berada di peringkat ke-9136 di antara 10.000 ras kuno dan mereka dapat membuat batu kristal prima tingkat puncak di dalam tubuh mereka sendiri. Makhluk ras kristal bumi yang sepenuhnya dewasa dapat membuat kristal dewa di bawah standar. Bahkan anggota ras kristal bumi yang berada di level dewa juga dapat membuat kristal dewa. Zhao Feng belum menggunakan kristal dewa di bawah standarnya untuk berlatih karena dia baru saja menerobos ke alam cahaya mistik. Namun dia pasti akan membutuhkannya di masa depan untuk melatih kekuatan suci cahaya mistiknya. Para ahli di tahapan alam cahaya mistik dari zona benua biasanya tidak berlatih dengan kristal dewa di bawah standar. Mereka hanya akan menyimpan satu saat mencoba menembus kemacetan pelatihannya. Dari sini bisa terlihat betapa langka kristal dewa di bawah standar di zona benua. Meskipun Zhao Feng telah memperoleh beberapa kristal dewa di bawah standar dari pertarungan untuk menjadi putra mahkota, jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Zhao Feng. Tapi saat ini aku tidak bisa melakukan apapun pada ras kristal bumi. Zhao Feng menekan dorongan di dalam hatinya. Hanya kekuatan dari satu ras kristal bumi beberapa saat yang lalu saja setidaknya setinggi kera petir api langit. Kekuatan garis keturunannya jauh lebih kuat, jadi ada efek tekanannya juga. Yang terpenting, ras kristal bumi hidup berkelompok. Zhao Feng menghabiskan banyak waktu untuk memperbudak kera petir api langit setelah kembali ke hutan dan akhirnya berhasil. Zhao Feng kemudian memasukkan jiwa kera petir api langit kembali ke tubuhnya. Dengan tubuh suci yang kuat dari kera petir api langit, makhluk itu akan dapat pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, Zhao Feng memaksa kera petir api langit untuk menyerahkan sumber daya yang dimilikinya. Meski enggan, kera petir api langit tetap harus melakukan apa yang dikatakan Zhao Feng. Huala, kera petir api langit mengeluarkan semua kekayaannya dari dunia kecilnya dan mata Zhao Feng langsung berbinar-binar. Kera petir api langit memang layak menjadi penguasa hutan. Ia memiliki sejumlah besar sumber daya dan semuanya bermutu tinggi. Zhao Feng menatap salah satu tanaman berwarna merah tua. Dia bisa merasakan aura jiwa yang unik dari tanaman tersebut. "Tuan, ini rumput panas jiwa roh api." Kera petir api langit diperkenalkan tanaman tersebut kepada Zhao Feng. Rumput panas jiwa roh api bisa membakar dan dapat memperkuat kekuatan keinginan jiwa dan kekuatan penggunanya. Namun, biasanya digunakan untuk membuat pil beracun. Benar-benar tanaman berelemen jiwa yang aneh dan unik. Zhao Feng sedikit terkejut. Saat ini, dia sangat membutuhkan sumber daya yang membantu jiwanya. Meskipun rumput panas jiwa roh api itu aneh, Zhao Feng tetap mengambilnya tanpa banyak berpikir. Zhao Feng kemudian memilih lebih banyak sumber daya lainnya yang berharga sebelum akhirnya meninggalkan alam mimpi kuno. Monster tua Su langsung melaporkan situasi medan perang Provinsi Ling kepada Zhao Feng melalui segel hati kegelapan. "Apa, seorang pesilat setengah dewa ahli muncul di medan perang?" Zhao Feng tercengang. Hanya beberapa saat telah berlalu sejak petarung ahli di tingkatan Raja Suci mulai muncul dan bertarung dalam pertempuran skala kecil. Dia tidak menyangka akan ada pesilat setengah dewa yang muncul begitu cepat. Pesilat setengah dewa berdiri di puncak dinasti penguasa dan dihormati oleh semua orang. Mereka memiliki kekuatan pertempuran terkuat di benua ini. Sekarang, para pesilat setengah dewa pun muncul di Provinsi Ling. Para manusia telah mengirimkan Tetua Agung Aula Kekaisaran Agung, Kaisar Agung Song, yang juga dikenal sebagai pesilat setengah dewa Taichi. Sedangkan para makhluk siluman Yao telah mengirim Tetua Agung dari Istana Langit Setan, yaitu pesilat setengah dewa kehancuran. Tentu saja, kedua pesilat setengah dewa itu hanya saling menguji satu sama lain. Bagaimanapun juga, dinasti penguasa masih mencoba mencari tahu seberapa kuat lawannya karena satu kesalahan saja dapat mengakibatkan kerugian yang besar yang dapat menentukan hasil akhirnya. Asteris 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 asteris. Sebuah istana raksasa yang bersifat sementara dan diselimuti cahaya terlarang sedang dibangun di belakang zona perang Provinsi Ling. Istana tersebut berada di area terlarang di medan perang dan memblokir segalanya. Di dalam istana raksasa tersebut, apa alasan makhluk siluman Yao berani menyatakan perang terhadap kita? Pemimpinnya adalah seorang tetua berjubah putih dengan gambar naga di atasnya. Tidak ada aura yang datang darinya sama sekali dan dia berbicara dengan nada tanpa emosi. Makhluk siluman Yao tidak akan menyerang kita jika mereka tidak percaya diri. Seorang tetua kurus dengan alis tajam berkata dengan tegas.
Kita harus bersiap-siap juga kalau terjadi sesuatu, kata tetua yang mengenakan jubah putih. Peluang Tai Chi memenangkan pertempuran ini tidak terlalu besar. Tetua berjubah putih mengangkat kepalanya dan mendongak seolah dia bisa melihat semuanya. Asteris 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 asteris. Kedua pesilat setengah dewa sedang bentrok di udara di atas zona perang Provinsi Ling. Salah satu serangan dari salah satu dari mereka saja sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dan menyebabkan dimensi ruang hanur berantaka. Tai Chi, kau bukan tandinganku. Pesilat setengah dewa kehancuran mengenakan baju besi bersisik hitam dan memiliki tanduk di kepalanya. Kalau begitu cobalah terima serangan ini. Pesilat setengah dewa Tai Chi menggerakkan telapak tangannya dan kekuatan keinginan yang tak terbatas segera berkumpul menjadi bola kosong yang mengeluarkan pancaran aura terlarang. Langit dan bumi tanpa batas. Pesilat setengah dewa Tai Chi melemparkan bola kosong tersebut. Cahaya kehancuran. Mata pesilat setengah dewa kehancuran tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Matanya seperti matahari saat melepaskan sinar emas yang memancarkan kekuatan kehancuran yang kuat. Cahaya keemasan yang keluar dari mata pesilat setengah dewa kehancuran tercermin pada bola kosong yang dilemparkan pesilat setengah dewa Tai Chi. Begitu bola kosong tersebut menyentuh cahaya keemasan, bola tersebut langsung mulai hancur berkeping-keping. Itu kekuatan keinginan dari 5 elemen serta kekuatan yin dan yang. Pesilat setengah dewa kehancuran berseru dengan ekspresi terkejut. Hanya pesilat setengah dewa Tai Chi yang bisa menggabungkan 5 elemen dengan yin dan yang dengan sangat baik. Benda biasa akan mudah dihancurkan oleh cahaya kehancuran. Semuanya berubah menjadi debu di depan mata kehancuran. Kekuatan keinginan mata dewa melonjak dari mata pesilat setengah dewa kehancuran dan cahaya kemasan menerangi langit dan bumi. Dimensi ruang itu sendiri sepertinya hancur kemanapun cahaya kehancuran bersinar. Boom, boom, boom. Langit menjadi gelap saat kekuatan menakutkan yang sepertinya bisa mengubah langit dan bumi tersebut muncul. Semua calon penguasa suci dan penguasa suci yang sedang bertarung di bawahnya tercengang. Mereka lalu mengedarkan kekuatan mereka dengan kekuatan penuh untuk melawan kekuatan yang menakutkan tersebut. Mereka tidak punya pemikiran untuk melawan musuh mereka lagi. Seberkas cahaya putih tiba-tiba keluar saat sumber energi murni langit dan bumi bergerak. Mundur, mayoritas tubuh pesilat setengah dewa Tai Chi telah dihancurkan dan dia melesat kembali ke markasnya. Lari, mundur. Melihat pesilat setengah dewa mereka dikalahkan, para penguasa suci dan kaisar yang tak tertandingi langsung kocar-kacir dengan ekspresi ketakutan sementara makhluk siluman Yao mengejar mereka dengan darah panas yang mendidih. Memangnya kau pikir kemana kau akan lari? Pesilat setengah dewa kehancuran turun dari langit. Boom, weng, gelombang besar cahaya kehancuran melesat keluar dari matanya dan memancarkan aura kehancuran yang absolut. Tubuh dan jiwa semua penguasa suci dan kaisar yang tak tertandingi langsung lemas dan hancur saat cahaya kehancuran menyebar di atas mereka. Banyak ahli menggunakan teknik rahasia pertahanan ataupun proyeksi dunia kecil mereka untuk mempertahankan diri. Namun semua kekuatan keinginan tersebut dihancurkan oleh mata kehancuran. Lari, itu salah satu keturunan dari 8 mata dewa yang hebat, mata kehancuran. Kali ini, petarung ahli pesilat setengah dewa dari ras manusia adalah pihak yang kalah. Zhao Feng bisa mendapatkan semua berita dari medan perang Provinsi Ling secepat mungkin dari monster tua Su. Tetua Agung dari Aula Kekaisaran Agung, pesilat setengah dewa Tai Chi dan Tetua Agung dari Istana Langit Setan, pesilat setengah dewa kehancuran sedang bertarung dan manusialah yang kalah. Aku tidak menyangka makhluk siluman Yao memiliki pesilat setengah dewa yang juga keturunan salah satu dari 8 mata dewa yang hebat. Zhao Feng tercengang. Pesilat setengah dewa kehancuran memiliki mata kehancuran yang diturunkan dari mata dewa kehancuran. Mata dewa kehancuran adalah mata dewa terkuat dalam hal serangan. Mata itu mengendalikan hukum kehancuran dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Zhao Feng juga pernah mendengar tentang pesilat setengah dewa Tai Chi. Pesilat setengah Tai Chi adalah pesilat setengah dewa termuda di Aula Kekaisaran Agung. Dia mempelajari kelima elemen serta yin dan yang. Dia bahkan berhasil menyentuh pintu ke alam dewa. Alam surgawi ilahi. Niat pertempuran membara di mata Zhao Feng. Wosh! Zhao Feng menempatkan rumput panas jiwa roh api ke dalam dimensi mata kirinya dan mulai menduplikasikannya. Zhao Feng mengeluarkan salah satu rumput panas jiwa roh api lainnya dan meninggalkan yang lainnya sehingga dia bisa terus menggandakannya begitu pulih ke puncak kekuatannya. Zhao Feng memakan beberapa tumbuhan yang bisa mengisi kembali sumber energi murninya dan mulai menyerap energi rumput panas jiwa roh api sambil mengaktifkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Gumpalan energi batin berwarna merah tua perlahan memasuki jiwa Zhao Feng.
Jiwa Zhao Feng langsung mulai terbakar dan cahaya merah gelap muncul di sekitar tubuh jiwa petirnya. Rasa sakit ini tidak seberapa jika dibandingkan saat jiwaku terbelah. Zhao Feng mengertakkan giginya dan terus menyerap rumput panas jiwa roh api. Ketika dia selesai menyerap rumput panas jiwa roh api, 2 potong rumput panas jiwa roh api telah diduplikasikan di dalam dimensi mata kirinya. Dia segera mengambil salah satunya. 3 bulan kemudian, Zhao Feng membuka matanya yang berwarna-warni dan aura jiwa berwarna merah membara pun menyebar. Kekuatan keinginan jiwaku telah mencapai tahap akhir alam cahaya mistik. Zhao Feng sangat gembira. Dia telah menggunakan 5 potong rumput panas jiwa roh api selama 3 bulan terakhir. Jiwanya dalam rasa sakit yang terus membakar setiap saat. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng telah mencapai tahap akhir alam cahaya mistik berarti bahwa teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewanya akan lebih kuat dari sebelumnya. Teknik garis keturunan mata dewa dan petir dewa kesengsaraan Zhao Feng sekarang bahkan dapat melukai seorang raja suci, tidak seperti kobaran api mata petir anginnya yang sama sekali tidak berguna melawan raja suci menggetarkan langit. Sekarang aku ingin tahu apakah aku sudah bisa menduplikasikan anak panah pembunuh dewa di bawah standar. Hati Zhao Feng melonjak. Kekuatan keinginan jiwanya menjadi lebih kuat berarti kekuatan keinginan mata dewanya juga lebih kuat. Begitu Zhao Feng bisa menduplikasikan sejumlah besar anak panah pembunuh dewa di bawah standar, dia tidak perlu takut pada Raja Suci lagi. Dia akan bisa melindungi dirinya sendiri di dinasti penguasa. Sua, Zhao Feng dengan hati-hati menyerap anak panah pembunuh dewa di bawah standar ke dalam dimensi mata kirinya. Weng, wus. Bola emas misterius dengan cepat berputar di dalam dimensi mata kirinya dan melepaskan gelombang cahaya keemasan samar yang melewati anak panah pembunuh dewa di bawah standar. Bola materi hitam akhirnya muncul dari bola emas misterius dan mengeluarkan aura kesunyian. Ini akan mulai menduplikasi lagi. Zhao Feng mengetahui langkah-langkah duplikasi dengan sangat jelas. Namun karena kali ini dia mencoba untuk menduplikasi anak panah pembunuh dewa di bawah standar, itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Selama periode waktu ini, fokus utama Zhao Feng adalah pada dimensi mata kirinya sementara bagian lain dari dirinya akan fokus pada teknik pemisahan jiwa dan beberapa teknik jiwa lainnya. Aku harus segera berhenti jika tidak dapat menduplikasikannya. Untuk saat ini, Zhao Feng tidak berani terlalu fokus melatih tubuh atau kekuatan suci cahaya mistiknya. Dia juga akan menggunakan segel hati kegelapan untuk berkomunikasi dengan monster tua Su dan menerima berita tentang perang di dunia luar. Berita tentang manusia pesilat setengah dewa yang dikalahkan langsung menyebar ke seluruh dinasti penguasa dan membuat semua orang mulai panik. Semua kelompok dan aliran di dinasti Gan yang agung mengira bahwa mereka tidak akan kalah dan aula kekaisaran agung akan mampu menghentikan makhluk siluman Yao. Namun sekarang, mereka tidak bisa menahan kekhawatirannya. Semua pesilat ahli puncak di kedua dinasti penguasa yang biasanya berada dalam pengasingan latihan pun mulai menuju ke medan perang. Pesilat setengah dewa lautan kegelapan dari Istana 9 Kegelapan telah pergi dan menuju ke garis depan. Sedangkan pesilat setengah dewa nafas kekeringan, tetua agung dari Istana Penyangga Langit dan sekelompok anggota petingginya pun juga telah meninggalkan alirannya dan menuju ke medan perang. Beberapa pertempuran lagi meletus di medan perang Provinsi Ling selama 3 bulan terakhir. Kemenangan dan kekalahan untuk kedua belah pihak secara kasar hampir sama. Sepertinya perang telah memasuki tahap kritis. Zhao Feng yang biasanya tenang tidak bisa menahan kekhawatirannya untuk dinasti Gan yang agung. Dari situasi saat ini, sulit untuk mengatakan seperti apa hasil akhirnya. Bahkan master ramalan paling terkenal di dinasti penguasa pun tidak bisa melakukannya. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang bisa mengubah hasil akhirnya. Aku harus pergi ke Provinsi Ling dan melihatnya. Zhao Feng berpikir. Pertarungan antar para pesilat setengah dewa adalah sesuatu yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Zhao Feng percaya bahwa dia akan dapat belajar banyak hanya dengan melihatnya. Selama 8 hari berikutnya, sebagian besar fokus Zhao Feng masih pada dimensi mata kirinya. Pada titik ini, kekuatan keinginan mata dewa dan sumber energi murninya sangat terkuras sampai habis. Dia harus mengisinya kembali dengan sejumlah besar sumber daya berharga. Aku ingin tahu apakah aku akan berhasil atau tidak. Zhao Feng merasa sedikit takut. Sebuah anak panah berwarna emas gelap melayang di udara di atas bola emas misterius di dimensi mata kirinya. Di sampingnya ada bola materi partikel hitam. Samar-samar bisa terlihat siluet sebuah anak panah. Bola emas misterius di tengah tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, kecepatan konsumsi kekuatan keinginan mata dewa dan sumber energi murninya menjadi 2 kali lipat.
Duplikasi memasuki tahap terakhirnya. Ekspresi Zhao Feng terlihat campur aduk dan tenggelam dalam kegembiraan sekaligus keterkejutan. Weng, Weng. Kekuatan keinginan mata Dewa Zhao Feng dengan cepat terkuras saat bola materi partikel hitam di atas bola emas misterius mulai terpadatkan menjadi anak panah berwarna emas gelap. Wosh! Kecepatan putaran bola emas misterius melambat tepat saat kekuatan keinginan mata Dewa Zhao Feng benar-benar habis. Saat ini, mata kiri Zhao Feng tampak seperti mata biasa. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun dari mata spiritual dewanya. Hampir saja, Zhao Feng mulai berkeringat. Dia tidak mau menyerah pada saat-saat terakhir, tapi untungnya, mata spiritual dewa tidak rusak. Dia hanya butuh waktu untuk pulih. Wosh! Zhao Feng lalu menyimpan dua anak panah pembunuh dewa di bawah standar ke dalam dunia dimensi ruang kabut. Sekarang setelah memiliki satu lagi anak panah pembunuh dewa di bawah standar, dia memiliki satu lagi kartu tersembunyi. Dia tidak terburu-buru untuk menduplikasi lebih banyak anak panah tersebut. Dia hanya akan melakukannya ketika kekuatan keinginan jiwanya telah menjadi lebih kuat, karena itu akan mengurangi risikonya. Zhao Feng mulai menyembuhkan tubuh dan jiwanya setelah berhasil menduplikasi anak panah pembunuh dewa di bawah standar. Setengah bulan kemudian monster Tuasu mengirim berita yang menghentikan Zhao Feng untuk tetap tinggal di pengasingan latihannya. Tuan, pertempuran besar terjadi antara dua dinasti penguasa dan naga ular hitam kehancuran hitam muncul di sisi makhluk siluman Yao. Saat ini Zhao Feng telah sepenuhnya pulih dan ekspresinya berubah menjadi terkejut ketika mendengar informasi tersebut. Zhao Feng segera mengakhiri pengasingan latihannya. Aku tidak menyangka naga ular hitam kehancuran akan bersembunyi di antara para makhluk siluman Yao. Mungkinkah itu sebabnya makhluk siluman Yao memulai perang? Zhao Feng bergumam dengan nada lembut. Naga ular hitam kehancuran telah terluka parah oleh kekuatan gabungan dari Istana Penyangga Langit dan Aula Kekaisaran Agung. Namun jika naga ular hitam kehancuran berani muncul lagi, itu berarti ia pasti telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Kekuatan naga ular hitam kehancuran di puncak kekuatannya setara dengan Dewa Kuno Xieyang. Dewa sejati memiliki 9 peringkat dan, Dewa Kuno, mengacu pada mereka yang berada di peringkat ke-6 atau yang lebih tinggi lagi. Zhao Feng memperkirakan bahwa naga ular hitam kehancuran pasti telah pulih ke level pesilat setengah dewa. Ini berarti para makhluk siluman Yao pada dasarnya memiliki satu pesilat setengah dewa yang lebih kuat. Satu pesilat setengah dewa tambahan sudah cukup untuk mengubah gelombang perang demi dinasti penguasa bulan kegelapan yang dulunya hanya setara dengan dinasti Gan yang agung. Aku harus pergi ke medan perang Provinsi Ling. Zhao Feng mulai bersiap-siap. Seorang prajurit berbaju besi emas berdiri dekat dengan gedung tempatnya tinggal. Senior Zhao, Yang Mulia mengatakan kepadaku untuk memberitahukanmu bahwa dia telah kembali ke Kekaisaran Gan yang agung. Yang Mulia juga ingin aku memberikan ini kepada Anda. Prajurit itu segera berkata begitu melihat Zhao Feng keluar. Dia lalu menyerahkan tas hewan peliharaan spiritual dengan hormat. Zhao Feng terdiam sejenak. Tas hewan peliharaan spiritual ini adalah yang ia berikan pada Pangeran ke-9 beberapa waktu yang lalu. Tas itu berisi 2 kawanan hewan buas dan 3 kera emas pengguncang langit di tingkatan calon penguasa suci. Pangeran ke-9 meninggalkan medan perang. Mungkin hanya ada satu alasan mengapa Pangeran ke-9 akan pergi saat ini, yaitu ia akan menjadi Kaisar Suci. Hampir 5 tahun telah berlalu sejak akhir dari pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Hanya ada 1 tahun tersisa sampai Pangeran ke-9 menjadi Kaisar Suci. Mereka pasti tidak akan mengizinkannya tinggal di medan perang lebih lama lagi. Zhao Feng menyimpan tas hewan peliharaan spiritualnya dan memasukkan semua hewan buas di dalamnya ke dunia dimensi ruang kabut. Mata Zhao Feng mengerling saat mengamati sekelilingnya dengan indera ilahinya. Dia melihat bahwa Nan Gongsheng dan Zhao Yufei sama-sama sedang dalam pengasingan latihan. Jadi Zhao Feng meninggalkan benteng dan menuju ke medan perang Provinsi Ling sendirian. Zhao Feng mempertahankan kontak dengan monster Tuasu selama di perjalanan. 2 dinasti penguasa telah memasuki perang skala besar dan dinasti Gan yang agung mengirimkan 3 pesilat setengah dewa. Monster Tuasu memberitahu Zhao Feng beberapa hal yang terjadi di medan perang. Darah Zhao Feng mulai mendidih hanya dengan mendengar informasi tersebut. Aku ingin tahu seperti apa pertarungan antar para pesilat setengah dewa. Zhao Feng merasa sedikit menyesal bahwa dia tidak meletakkan tanda dimensi ruang di dekat medan perang Provinsi Ling. Weng, Weng, Weng. Sepasang sayap petir mengembang di punggung Zhao Feng saat ia menggunakan teknik terbang sayap petir untuk dengan cepat melaju ke medan perang. Monster Tuasu, pergilah lebih dekat ke medan perang. Zhao Feng mengirim pesan ke monster Tuasu. Saat ini, mereka hanya terpisah jarak beberapa kota besar. Di medan perang Provinsi Ling,
monster Tuasu terkejut tetapi masih terus mendekati medan perang. Gelombang kekuatan keinginan mata dewa yang kuat tiba-tiba muncul dari dasar jiwanya dan matanya bersinar dengan lapisan cahaya emas. Saat ini, monster Tuasu merasa penglihatannya menjadi beberapa kali lipat lebih baik. Matanya melihat ke arah langit dan melihat melalui badai kehancuran yang mengerikan untuk melihat sosok pesilat setengah dewa yang sedang bertarung. Jadi, inilah pertarungan antar para pesilat setengah dewa. Hati monster Tuasu bergetar dan benar-benar terpana. Hanya dengan melihatnya saja, monster Tuasu bisa merasakan kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi ini telah melampaui batas seorang penguasa suci. Gelombang kejut manapun dari pesilat setengah dewa bisa dengan mudah membunuhnya. Manusia, aku kembali. Sekarang kalian semua tidak jauh dari kematian kalian. Seorang laki-laki tertutup sisik hitam dan api merah kehitaman muncul. Dia memiliki ekspresi yang mematikan dan tornado hitam menderu-deru di sekelilingnya saat menyapu beberapa puluh kilometer. Di depannya adalah seorang tetua berjubah emas besar dan memegang tongkat emas dengan kepala naga di atasnya. Naga emas yang terbuat dari cahaya menutupi dirinya. Tetua itu adalah penguasa Aula Kekaisaran Agung dan orang yang bertanggung jawab atas dinasti penguasa, pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Naga ular hitam kehancuran, kau akan mati hari ini. Mata pesilat setengah dewa Kaisar Naga tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Langit dan bumi berubah warna dan kekuatan hukum dan kekuatan keinginan yang tak terlihat menyapu naga ular hitam kehancuran. Kedua penguasa dinasti masing-masing mengirimkan 3 pesilat setengah dewa. Para makhluk siluman Yao mengirim pesilat setengah dewa kehancuran dari Istana Langit Setan, naga ular hitam kehancuran, dan pesilat setengah dewa dari aliran ibu kota kegelapan. Dinasti Gan yang Agung mengirimkan pesilat setengah dewa Taichi, pesilat setengah dewa spiritual hampa dari Istana Penyangga Langit dan pesilat setengah dewa Kaisar Naga yang merupakan pesilat ahli terkuat dari Aula Kekaisaran Agung. Hahaha, hari ini adalah hari di mana manusia akan mati. Ekspresi naga ular hitam kehancuran terlihat bengis dan tertawa dengan kejam. Laki-laki bersisik hitam menebas dengan tangannya dan gelombang samar api hitam langsung menghancurkan serangan kekuatan keinginan milik pesilat setengah dewa Kaisar Naga yang tak terlihat. Pada saat yang sama, gelombang api berubah menjadi naga hitam berapi-api yang menyerang pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Dinasti Bulan Kegelapan tidak akan menjadi tandingan dinasti Gan yang Agung bahkan jika mereka sekarang memiliki satu tambahan pesilat ahli lagi. Ekspresi pesilat setengah dewa Kaisar Naga berubah saat dia dengan lembut menunjuk dengan tongkat berkepala naga emasnya. Sinar berbentuk naga emas langsung menebas ke depan dan memadamkan api yang berasal dari naga ular hitam kehancuran. Sinar berbentuk naga emas ini kemudian meraung-raung dan menebas langsung ke arah naga ular hitam kehancuran. Jika aku pulih ke puncak kekuatanku, aku bisa menghancurkan semua manusia hanya dengan satu tarikan nafas saja. Tatapan naga ular hitam kehancuran terlihat mematikan dan beracun. Namun, naga ular hitam kehancuran masih mengedarkan kekuatan ilahi naga Yuan-nya dan melepaskan kabut api hitam pekat yang dapat menghancurkan langit dan bumi untuk melawan serangan pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Boom, peng, bam, ekspresi naga ular hitam kehancuran terlihat serius saat dia merasakan ledakan kekuatan ilahi yang mengerikan. Ini adalah pesilat setengah dewa manusia terkuat. Naga ular hitam kehancuran harus menggunakan kekuatan penuhnya melawan pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Jika bukan karena perang telah berkembang begitu cepat, naga ular hitam kehancuran bahkan tidak akan bertarung sekarang. Saat itu, dia terluka parah oleh para pesilat setengah dewa dari ras manusia dan melemah secara drastis. Bahkan dimensi aslinya pun rusak. Namun, dia telah membuat perjanjian dengan aliran ibu kota kegelapan. Dinasti Bulan Kegelapan akan memasok sumber daya bagi naga ular hitam kehancuran dan naga ular hitam kehancuran akan membantu dinasti Bulan Kegelapan menghancurkan dinasti Gan yang Agung. Naga ular hitam kehancuran secara teknis belum menjadi pesilat setengah dewa, tapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan pesilat setengah dewa. Namun, masih ada perbedaan antara dia dan pesilat setengah dewa Kaisar Naga, petarung ahli terkuat dari Aula Kekaisaran Agung. Boom, boom, boom. Para pesilat setengah dewa lainnya dari 2 dinasti penguasa juga mengambil tindakan. Bam, bam, peng, awan dan angin menderu-deru dan hukum dan kekuatan keinginan menakutkan yang bisa membalikkan langit dan bumi pun muncul. Jika bukan karena para pesilat setengah dewa bertarung sangat jauh dari tanah, gelombang kejut apapun akan mampu membunuh para pemimpin suci tahap awal dan yang ada di bawahnya. Hanya Raja Suci yang bisa melihat bagian dari pertempuran mengerikan di langit. Pada saat yang sama, banyak ahli puncak dari kedua dinasti penguasa di Provinsi Ling menyaksikan pertempuran yang dapat mengubah perang ini.
Manusia telah mengirim pesilat setengah dewa Kaisar Naga, orang terkuat dari Aula Kekaisaran Agung, untuk menghadapi naga ular hitam kehancuran. Di sisi lain, pesilat setengah dewa naga kegelapan yang merupakan anggota terkuat dari aliran ibu kota kegelapan, masih belum muncul. Asalkan pesilat setengah dewa Kaisar Naga mampu mengalahkan naga ular hitam kehancuran, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika dia gagal, pada saat ini, Zhao Feng telah meninggalkan Provinsi Lan dan hampir sampai di perbatasan Provinsi Ling. Dia mengirimkan gelombang kekuatan keinginan mata dewa ke monster Tuasu melalui segel hati kegelapan dan mampu melihat semua yang dilihat monster Tuasu. Kekuatan yang telah melampaui alam cahaya mistik. Kekuatan ilahi. Hati Zhao Feng bergetar. Dia menjadi sedikit tidak sabar. Dia hanya bisa melihat pertarungan melalui monster Tuasu, jadi dia tidak dapat menggunakan kemampuan analisis mata kirinya atau menangkap gambar pertarungannya. Ketika 6 pesilat setengah dewa dari 2 dinasti penguasa mulai bertarung, pikiran Zhao Feng sepertinya tiba di posisi monster Tuasu dan melihat pertarungan di langit. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga adalah pesilat setengah dewa terkuat dari dinasti Gan yang Agung. Zhao Feng memerintahkan monster Tuasu untuk mengunci pertarungan antara pesilat setengah dewa Kaisar Naga dan naga ular hitam kehancuran. Siapapun bisa tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi titik kritis peperangan saat ini. Bagaimanapun juga, ahli terkuat dari dinasti penguasa bulan kegelapan bahkan belum muncul. Jika pesilat setengah dewa Kaisar Naga sedikit saja terluka oleh naga ular hitam kehancuran, ahli terkuat dari dinasti penguasa bulan kegelapan mungkin bisa segera beraksi. Namun, pesilat setengah dewa Kaisar Naga memang layak menjadi pesilat setengah dewa terkuat dinasti Gan yang Agung. Naga ular hitam kehancuran jelas bukan tandingannya dan hanya bisa terus bertahan. Kekuatan naga ular hitam kehancuran baru saja pulih ke level pesilat setengah dewa. Zhao Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mengapa naga ular hitam kehancuran tidak menunggu sampai kekuatannya pulih ke level selanjutnya sebelum beraksi? Mungkin dinasti penguasa bulan kegelapan tidak sepenuhnya mempercayai naga ular hitam kehancuran. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ras naga kehancuran lahir untuk kehancuran dan meninggalkan semuanya dalam api. Keyakinan ras naga kehancuran adalah untuk menghancurkan seluruh alam semesta Fan. Dengan demikian, mereka dibenci oleh semua makhluk dari 10.000 ras kuno lainnya. Dinasti bulan kegelapan seharusnya juga memahami betapa berbahayanya naga ular hitam kehancuran, jadi mereka tidak akan sepenuhnya mempercayainya dan membiarkannya meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, itu hanya tebakan Zhao Feng. Jadi, ini proyeksi dunia kecil dari seorang pesilat setengah dewa. Zhao Feng sangat terkejut. Melalui mata monster Tuasu, dia menyadari bahwa dunia kecil dari hampir semua pesilat setengah dewa berisi hukum kekuatan dari 5 elemen. Ini membuktikan bahwa tebakan awal Zhao Feng benar. Untuk mengubah dunia kecil menjadi dimensi nyata, dunia kecil harus berisi kekuatan 5 elemen. Apa yang terjadi? Ini ya, Zhao Feng langsung berhenti terbang dan menjadi terpana. Pikirannya mulai terbang. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga, dia. Itu anak panah pembunuh dewa. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga mengeluarkan anak panah pembunuh dewa. Penonton dari dinasti Gan yang Agung pun menjadi riuh. Pesilat setengah dewa lain dari Aula Kekaisaran Agung menatap ke langit. Kaisar Naga sudah lama berencana untuk menggunakan anak panah pembunuh dewanya untuk melukai naga ular hitam kehancuran. Pesilat setengah dewa itu tersenyum. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga jelas tidak akan memasuki pertempuran mengetahui bahwa pesilat setengah dewa terkuat dari dinasti bulan kegelapan masih belum muncul. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga telah membuat rencananya sejak lama. Di langit, busur transparan yang terbuat dari kekuatan ilahi muncul di tangan pesilat setengah dewa Kaisar Naga bersama dengan anak panah dengan cahaya kemasan merah yang tertutup kabut ilahi. Hanya pesilat ahli di level dewa yang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata dewa di bawah standar seperti anak panah pembunuh dewa. Pada saat ini, anak panah pembunuh dewa sekali pakai tersebut melepaskan cahaya tak tertandingi di tangan pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Elemen logam yang bisa menghancurkan langit dan bumi juga mulai bergerak. Cahaya metalik yang menusuk bersinar di langit seperti matahari yang terbit dalam kegelapan dan mengusir semuanya. Anak panah pembunuh dewa. Naga ular hitam kehancuran menggigil saat ekspresi terkejut sekaligus ketakutan muncul di matanya. Betul sekali, pesilat setengah dewa Kaisar Naga mengunci naga ular hitam kehancuran dengan indera ilahinya. Para pangeran dari dinasti Gan yang Agung berhasil mendapatkan anak panah pembunuh dewa ini dari dimensi ilusi ilahi. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga akan dapat melukai naga ular hitam kehancuran dengan anak panah pembunuh dewa tersebut.
Jika dia punya kesempatan, dia akan mencoba membunuh naga itu. Bajingan tua, kau seharusnya menggunakan senjata dewa di bawah standar itu untuk menghadapi pesilat setengah dewa naga kegelapan. Naga ular hitam kehancuran langsung mulai memakinya. Dia sudah sejak lama tahu bahwa dinasti Gan yang agung memiliki anak panah pembunuh dewa. Namun dia berpikir bahwa dinasti Gan yang agung akan menggunakannya pada ahli terkuat dari dinasti penguasa bulan kegelapan, yaitu pesilat setengah dewa naga kegelapan. Jika saat ini naga ular hitam kehancuran berada di puncak kekuatannya, ia bahkan tidak perlu berkedip melawan anak panah pembunuh dewa. Namun, saat ini, dia tidak dapat memblokir kekuatannya dengan mudah. Api hitam merah mengelilingi naga ular hitam kehancuran saat berubah menjadi naga hitam raksasa sepanjang beberapa ratus meter. Weng, proyeksi dunia kecil hitam pekat terbentuk di sekitar naga ular hitam kehancuran dan ia langsung menghilang dari langit dan bumi dengan hentakan ekornya. Beng! Wus, pada saat inilah pesilat setengah dewa Kaisar Naga menarik kembali tali busurnya. Sebuah panah emas berkedip dengan cahaya ilahi tak terbatas yang menembus langit dan merobek segala sesuatu yang dilaluinya. Pada saat yang sama, pesilat setengah dewa Kaisar Naga juga mengejar naga ular hitam kehancuran. Zhao Feng berdiri di dekat perbatasan Provinsi Ling saat gambar pesilat setengah dewa Kaisar Naga yang menembakkan anak panah pembunuh dewa muncul di benaknya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari anak panah pembunuh dewa. Itu cukup untuk melukai para pesilat setengah dewa. Zhao Feng berkata perlahan setelah keterkejutannya berlalu. Dibandingkan dengan pesilat setengah dewa Kaisar Naga, kekuatan anak panah pembunuh dewa yang digunakan Zhao Feng sebelumnya dapat sepenuhnya diabaikan. Tepat pada saat ini, tatapan Zhao Feng melewati jarak beberapa ribu kilometer dan memperhatikan sosok yang dikenalnya. Xin Wuheng, kenapa dia ada di sini? Zhao Feng sedikit terkejut. Para pesilat setengah dewa dari dua dinasti penguasa sedang bertempur, tetapi Xin Wuheng berada di perbatasan Provinsi Ling dan tidak menonton pertarungan tersebut. Cahaya putih berkilauan dari mata Xin Wuheng saat dia mengulurkan lengannya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Bahkan Zhao Feng pun tidak memperhatikan bahwa ada garis putih yang tergambar di telapak tangan Xin Wuheng. Apa betul di sini? Siapa yang memanggilku? Tatapan Xin Wuheng terlihat sedikit kebingungan. Pak, telapak tangan Xin Wuheng tiba-tiba mendarat di tanah. Zhao Feng menatap Xin Wuheng, yang berada beberapa ribu kilometer jauhnya dengan ekspresi heran. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xin Wuheng. Peng, peng, mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba mulai berkedut karena firasat bahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai menyelimuti hatinya. Riak cahaya keemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat ke bawah. Bahaya, hati Zhao Feng tiba-tiba melonjak saat ketakutan muncul di wajahnya. Boom, wosh. Zhao Feng segera menggunakan teknik kilatan dimensi ruang sayap petir dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menghilang dalam sekejap mata. Zhao Feng tidak berhenti bahkan setelah melakukan perjalanan beberapa kilometer, seolah-olah bahaya kematian di belakangnya masih ada. Boom, 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 ledakan dan raungan yang memekakkan telinga terdengar dari kedalaman bumi. Seolah-olah hewan buas yang tak terhitung jumlahnya sedang mengaum dengan marah. Lubang raksasa pun membelah bumi dan cahaya ilahi putih yang dapat menghancurkan apapun melesat ke langit. Saat ini, semua yang berada dalam jarak beberapa puluh kilometer pun terbunuh. Saat cahaya ilahi putih tersebut ditembakkan, langit dan bumi mulai retak dan kekuatan hisap yang mematikan datang dari retakan hitam tersebut. Zhao Feng akhirnya berhenti. Dia bisa merasakan kekuatan kehancuran di belakangnya. Itu cukup untuk membunuh para pesilat setengah dewa. Peng, peng. Wajah Zhao Feng pucat pasi dan jantungnya masih berdebar-debar. Jika dia terlambat setengah tarikan napas saja, dia pasti akan mati bahkan jika memiliki mata spiritual dewa, anak panah pembunuh dewa, dan dunia dimensi ruang kabut. Apa itu? Zhao Feng berteriak kaget setelah melihat gambar di depannya. Apa itu? Zhao Feng berteriak dengan terkejut setelah melihat gambar di depannya. Tanah di depannya telah terbelah menjadi jurang yang lebarnya beberapa kilometer. Cahaya ilahi putih ditembakkan dari jurang tersebut dan melepaskan kekuatan terlarang yang menyelimuti segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh ribu kilometer. Segala sesuatu yang disentuh oleh cahaya ilahi terlarang tersebut berubah menjadi hampa. Zhao Feng sangat jauh dari aura ilahi tersebut tetapi tubuhnya masih tidak mampu menahan auranya. Xin Wuheng. Zhao Feng segera memikirkan Xin Wuheng. Berdasarkan penglihatannya barusan, Xin Wuheng lah yang melakukan semua ini. Namun, bagaimana Xin Wuheng bisa selamat dari cahaya ilahi tersebut jika dia berada di tengah-tengahnya? Weng, cahaya keemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat pandangannya bergerak ke arah jurang yang masih memancarkan cahaya ilahi tersebut.
Mataku bahkan bisa melihat menembus kekuatan ilahi. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi terkejut dan gembira. Dia akhirnya mengerti betapa kuatnya mata emasnya. Tatapan Zhao Feng melihat ke bawah, tetapi jurang itu sangat dalam, lebih dari 10.000 kilometer dalamnya. Zhao Feng mengaktifkan kemampuan transparansi mata kirinya hingga maksimal dan akhirnya berhasil melihat bagian bawah. Meski apa yang dilihatnya agak buram, dia tetap berhasil melihat beberapa hal yang membuatnya merasa tidak percaya. Itu adalah dada Zhao Feng terasa berat. Siluet sebuah telapak tangan raksasa pun muncul. Di samping telapak tangan tersebut ada sebuah tubuh. Namun, hanya ukuran telapak tangannya saja sudah membuatnya terkejut. Jadi, dia tidak tahu seberapa besar tubuh tersebut. Seberapa besarnya tubuh itu? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Sebuah tubuh tergeletak beberapa puluh ribu kilometer di bawah tanah dan mata kiri Zhao Feng bahkan tidak bisa melihat seberapa besar tubuh tersebut. Panjangnya bisa beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu kilometer. Zhao Feng hanya bisa memikirkan soal ras dewa raksasa yang berada di peringkat 15 dari 10.000 ras kuno yang bisa memiliki tubuh sebesar itu. Namun, mengapa ada tubuh seorang dewa di bawah tanah? Lagi pula, mayat itu bukan hanya tubuh dari dewa sejati yang biasa. Zhao Feng memfokuskan matanya. Dia tidak tahu terlalu banyak tentang kekuatan seorang dewa, jadi dia tidak tahu tingkat kekuatan ilahi dari tubuh tersebut. Namun, satu hal yang pasti, kekuatannya melebihi dewa sejati biasa dan memiliki kekuatan tertinggi atas semua makhluk di zona benua. Bisa dikatakan ini adalah rahasia paling mengejutkan yang pernah terungkap di zona benua dalam sejarah. Tak seorang pun, termasuk Raja Suci dan pesilat setengah dewa, yang mampu menahan godaan ini. Mereka akan menuju ke sana tanpa ragu-ragu bahkan jika mereka tahu ada kemungkinan kematiannya 80–90%. Namun, mengesampingkan tubuh sepanjang beberapa ribu kilometer di bawah tanah, Zhao Feng bahkan tidak bisa mendekati jurang tersebut. Zhao Feng segera menggunakan segel hati kegelapan untuk melihat apa yang dilihat oleh monster tua Su. Seperti yang diharapkan, hal ini juga menarik perhatian para pesilat setengah dewa juga. Hati Zhao Feng bergetar. Retakan di tanah melewati seluruh provinsi Lan. Semua ahli di medan perang provinsi Ling mundur, termasuk semua Raja Suci dan pesilat setengah dewa. Mereka yang masih bertarung pun langsung berhenti dan segera mundur. Sedangkan mereka yang memiliki level pelatihan atau kecepatan yang rendah langsung berubah menjadi abu oleh kekuatan dewa ini. Apa yang sedang terjadi? Seorang pesilat setengah dewa dari Aula Kekaisaran Agung tercengang ketika merasakan kekuatan dewa tersebut. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu menakutkan? Ada sesuatu di bawah medan perang. Ekspresi pesilat setengah dewa lautan kegelapan dari Istana Sembilan Kegelapan terlihat dingin dan matanya bersinar dengan cahaya ungu. Para makhluk siluman Yao juga dengan cepat mundur beberapa ribu kilometer. Seorang makhluk siluman Yao setengah transparan bersisik hitam melayang di udara dan memancarkan energi batin yang menakutkan. Orang ini adalah pesilat ahli terkuat dari dinasti Bulan Kegelapan, pesilat setengah dewa naga kegelapan. Namun, aura yang datang darinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan cahaya ilahi tersebut. Mungkinkah ini alasannya mengapa naga ular hitam kehancuran mendorong kita untuk menyerang dinasti Gan yang agung? Pesilat setengah dewa naga kegelapan memiliki tatapan yang dalam. Dia selalu waspada terhadap naga ular hitam kehancuran. Pesilat setengah dewa naga kegelapan melepaskan indera ilahinya ke dalam tanah tapi dihancurkan oleh cahaya ilahi putih yang menakutkan tersebut bahkan sebelum berhasil masuk terlalu jauh. Ada apa di bawah sana? Pesilat setengah dewa dari aliran dengan kekuatan di puncak 3 bintang dari dinasti Bulan Kegelapan bertanya dengan terkejut. Tahap akhir perang antara dua dinasti penguasa telah terputus oleh perubahan mendadak ini. Pada saat ini, semua orang benar-benar tertarik dengan kekuatan dewa. Tak satu pun dari mereka memikirkan perang sama sekali. Asteris. Di kejauhan, jauh di atas langit, pesilat setengah dewa Kaisar Naga tiba-tiba berhenti mengejar naga ular hitam kehancuran. Tidak jauh darinya adalah tubuh naga ular hitam kehancuran yang acak-acakan dan terluka. Bagaimana mungkin, kekuatan mayat seorang dewa telah merembes keluar. Naga ular hitam kehancuran tidak bisa mengerti. Berdasarkan apa yang ia lihat sebelumnya, mayat dewa di bawah wilayah dinasti Gan yang agung benar-benar telah mati. Namun saat ini kekuatannya telah merembes keluar. Naga ular hitam kehancuran telah mendorong dinasti Bulan Kegelapan untuk menyerang dinasti Gan yang agung karena ingin mengambil alih daerah ini dan menemukan kesempatan untuk pergi ke bawah tanah sendirian. Jika naga ular hitam kehancuran bisa mendapatkan kekuatan dari mayat dewa tersebut, maka tidak akan ada masalah baginya untuk pulih kembali ke kekuatan puncaknya.
Namun, sekarang kekuatan mayat dewa telah merembes keluar sehingga seluruh zona benua mengetahui keberadaan mayat dewa tersebut. Wosh! Menggunakan kesempatan saat pesilat setengah dewa Kaisar Naga sedang terpana, naga ular hitam kehancuran berubah menjadi kepulan asap dan menghilang ke langit. Kekuatan dewa, tubuh pesilat setengah dewa Kaisar Naga bergetar. Dia bahkan tidak peduli tentang naga ular hitam kehancuran lagi. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga telah terjebak di peringkat pesilat setengah dewa selama 80.000 tahun dan tidak pernah bisa menjadi dewa sejati. Tetapi kekuatan cahaya putih yang datang dari dalam bumi tersebut adalah kekuatan dewa. Ini akan menjadi kesempatan terakhirnya. Pesilat setengah dewa Kaisar Naga tidak peduli dengan naga ular hitam kehancuran yang melarikan diri dan segera kembali ke markas dinasti Gan yang agung dengan tidak sabar. Sialan, naga ular hitam kehancuran mendidih dengan marah. Rencananya tidak berhasil dan ia juga terluka parah oleh pesilat setengah dewa Kaisar Naga. Tadinya ia masih memiliki harapan untuk membalas dendam dengan menggunakan mayat dewa di bawah tanah tersebut. Namun saat ini mayat dewa tersebut terungkap dan dinasti bulan kegelapan pada dasarnya akan mengetahui niat naga ular hitam kehancuran. Pada saat ini, dinasti bulan kegelapan dan dinasti Gan yang agung bahkan mungkin akan menyerang naga ular hitam kehancuran bersama-sama. Hal ini membuat kepala naga ular hitam kehancuran terasa sakit. Bagaimana ia bisa mendekati mayat dewa tersebut? Saat ini ia telah terluka parah dan mungkin terbunuh jika bertemu dengan pesilat ahli puncak lainnya dari dua dinasti penguasa. Itua, naga ular hitam kehancuran yang sedang terluka melihat ke kejauhan dengan ekspresi heran. Ia masih berada di zona perang, tetapi seorang gadis kurus dan tampak biasa yang hanya memiliki kekuatan di level alam inti asal besar sedang berdiri di depannya. Semua orang tahu bahwa bahkan Raja Alam Dewa Kekosongan yang biasa tidak berani memasuki medan perang selama tahap akhir peperangan. Namun gadis itu hanyalah seorang panglima penguasa di level alam inti asal besar. Naga ular hitam kehancuran. Bai Lin juga berhenti sejenak. Dia datang ke sini karena takdir dan tidak menyangka naga ular hitam kehancuran juga akan datang. Namun, detik berikutnya, dia memperlihatkan senyumannya. Mata takdir, naga ular hitam kehancuran sangat berpengetahuan luas dan langsung berhasil menemukan identitas sebenarnya dari gadis tersebut. Apakah kau ingin bekerja sama? Bai Lin memperlihatkan senyumannya yang sederhana. Hal itu membuat naga ular hitam kehancuran terdiam sejenak. Meskipun saat ini sedang terluka parah, ia masih bisa membunuh pesilat di tahapan alam inti asal yang biasa dengan jentikan jarinya. Namun, naga ular hitam kehancuran mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius. Ayo pergi. Naga ular hitam kehancuran mengedarkan beberapa kekuatan luar biasa yang menyapu Bai Lin ke udara dan keduanya menghilang ke langit. Asteris 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 asteris. Berita tentang mayat dewa yang muncul di garis depan medan perang langsung melanda dua dinasti penguasa. Bahkan para pesilat setengah dewa pun tidak dapat mendekati area terlarang yang ditutupi oleh kekuatan dewa tersebut. Area terlarang ini muncul tepat di medan perang dan memisahkan dua dinasti penguasa. Kedua penguasa dinasti mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menjaga perbatasan daerah terlarang. Mereka juga mengirim mata-mata untuk mencoba mencari tahu rahasia di bawah tanah. Kedua dinasti penguasa tidak lagi punya waktu untuk khawatir tentang perang. Penguasa sejati dari kedua dinasti semuanya adalah para pesilat setengah dewa. Keinginan terakhir setiap pesilat setengah dewa adalah menjadi dewa dan memasuki alam dewa kesunyian kuno. Sulit membayangkan rahasia macam apa yang ada di bawah tanah karena ada begitu banyak kekuatan ilahi. Namun, tidak peduli apapun itu, semua raja suci dan pesilat setengah dewa yakin bahwa pasti akan ada keberuntungan yang berhubungan dengan alam surgawi ilahi di bawah sana. Saat ini, mereka hanya perlu menunggu sampai kekuatan dewa tersebut meredup dan kedua dinasti penguasa akan dapat melihat apa yang ada di dalam lubang tersebut. Asteris 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 asteris. Sebagian besar medan perang Provinsi Lan juga ditutupi oleh kekuatan ilahi itu. Zhao Feng tahu bahwa perang akan berakhir sekarang, jadi dia langsung kembali ke Provinsi Lan. Pada saat ini, Zhao Feng melihat cahaya terlarang dari jauh. Weng! Cahaya keemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat melihat cahaya ilahi berwarna putih tersebut. Kekuatan yang begitu kompleks. Zhao Feng awalnya berpikir untuk menganalisis struktur kekuatan ilahi tersebut. Namun kulit kepalanya terasa seperti kesemutan hanya dengan melihatnya. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Zhao Feng sekali lagi menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam. Meskipun dia bisa melihat menembus kekuatan ilahi dan bumi, apa yang ia lihat di bawah tanah masih terbatas dan kabur. Namun, Zhao Feng masih puas meski pandangannya kabur. Dari semua orang di kedua dinasti penguasa,
mungkin hanya Zhao Feng yang tahu apa yang terkandung di bawah tanah. Zhao Feng jelas tidak akan mengatakan hal itu kepada siapapun. Itu kepala mayat dewa. Zhao Feng berhasil menyimpulkan dari semua gambar buram. Kepala mayat itu sangat besar. Sulit membayangkan ada spesies sebesar itu di luar sana. Zhao Feng menatap kepala mayat dewa dan gumpalan cahaya keemasan mulai muncul dari bola emas misterius dan menyebar ke mata kiri Zhao Feng. Pada saat tertentu, tatapan Zhao Feng melihat menembus mayat dewa tersebut. Ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Zhao Feng berseru dengan terkejut. Ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Zhao Feng berseru dengan ekspresi terkejut. Kekuatan terlarang di medan perang bisa dengan mudah membunuh para ahli di level pesilat setengah dewa. Bahkan para ahli di level dewa pun mungkin tidak dapat mendekati sumber kekuatan ini dan sekarang, Zhao Feng melihat ada gerakan di dalam kepala mayat dewa. Mustahil. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Para ahli di level dewa tidak dapat berada di dalam dimensi zona benua. Itu artinya tubuh dewa tersebut pasti sudah mati. Tetapi jika memang sudah mati, lalu gerakan samar apa yang baru saja dilihat Zhao Feng? Senjata ilahi yang tiada taranya. Sejenis harta karun. Zhao Feng sangat bersemangat dan penasaran dengan mayat dewa di bawah tanah. Kekuatan ilahinya menjadi lebih lemah. Zhao Feng secara pribadi telah menyaksikan kemunculan kekuatan tersebut. Pada saat ini, dia tahu bahwa kekuatan di medan perang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Cahaya ilahi yang berwarna putih tersebut suatu hari nanti akan menghilang. Pada saat itu, para ahli dari seluruh zona benua akan bisa pergi ke bawah tanah dan mencari tahu. Meo-meo. Kucing kecil melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara dan mengayun-ayunkan cakarnya. Keberuntungan. Hati Zhao Feng bergetar. Dia merasakan darahnya mendidih. Bahkan kemampuan ramalan si kucing kecil mengatakan bahwa mayat dewa di bawah tanah mewakili keberuntungan. Tapi dengan kekuatanku saat ini ya, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Munculnya kekuatan ilahi ini menghentikan perang antara dua dinasti penguasa. Zhao Feng tahu bahwa Raja Suci dan pesilat setengah dewa ingin mengetahui rahasia di bawah tanah tersebut lebih dari Zhao Feng. Jika suatu hari nanti cahaya ilahi menghilang, hampir semua ahli di zona benua akan pergi ke bawah tanah, termasuk semua Raja Suci dan pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa. Zhao Feng dapat mengandalkan duplikat anak panah pembunuh dewa di bawah standar untuk melindungi dirinya dari Raja Suci. Namun jika dia menghadapi pesilat setengah dewa, Zhao Feng tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia mengeluarkan anak panah pembunuh dewa yang sebenarnya. Zhao Feng bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari anak panah pembunuh dewanya. Zhao Feng seperti atom kecil di depan pesilat setengah dewa, kecil dan tidak berguna. Wosh! Zhao Feng mengayunkan tangannya dan sosoknya mulai memudar di bawah lapisan cahaya perak sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Detik berikutnya, dia muncul kembali di benteng di mana dia pernah tinggal. Pada saat ini, sejumlah besar orang telah berkumpul di dekat benteng yang dekat dengan medan perang. Kebanyakan dari mereka adalah agen mata-mata. Begitu sesuatu terjadi pada cahaya ilahi tersebut, mereka akan mengirim berita ke kekuatan di belakang mereka. Namun, ada juga beberapa tetua agung dari beberapa kelompok pasukan yang hadir yang mengawasi bawah tanah secara langsung dan tinggal di dekatnya. Kehadiran Zhao Feng langsung menarik perhatian. Meskipun kebanyakan orang fokus pada area terlarang tersebut, ketenaran nama Zhao Feng telah melakukan perjalanan jauh dan luas karena pernah mengejar penguasa suci lubang setan. Wosh! Zhao Feng tidak peduli dengan mereka dan kembali ke kediamannya. Zhao Feng, apakah kau tertarik dengan rahasia kekuatan ilahi di bawah tanah? Suara dingin Nan Gongsheng terdengar saat Zhao Feng tiba. Jelas sekali terlihat bahwa Nan Gongsheng telah lama menunggunya di sini. Tentu saja, Zhao Feng menjawab dengan tegas. Semua orang di zona benua tertarik, tetapi Zhao Feng tahu apa yang dimaksud Nan Gongsheng secara spesifik. Bahkan jika kita bekerja sama, masih terlalu sulit untuk menemukan rahasia di bawah tanah. Nan Gongsheng terus berbicara. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Nan Gongsheng memang benar. Aura yang datang dari Nan Gongsheng telah menjadi lebih kuat, tetapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Raja Suci. Selain itu, bukan hanya Raja Suci yang mencoba mencari tahu rahasia mayat dewa di masa depan. Akan ada juga para pesilat setengah dewa, yang berdiri di puncak benua. Masih ada waktu sampai kekuatan dewa menghilang. Aku yakin bisa meningkatkan kekuatanku ke level yang lebih tinggi selama periode waktu ini. Pada saat itu, apakah aku berkesempatan bekerja sama denganmu nantinya? Nan Gongsheng menunjukkan senyuman dingin dan kejam. Hati Zhao Feng melonjak, karena Nan Gongsheng memiliki kekuatan dewa iblis, kekuatannya jelas meningkat pesat.
Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk mencapai tahap akhir alam cahaya mistik sebelum cahaya ilahi tersebut menghilang. Namun ada juga risiko yang terlibat. Salah satunya adalah dasar kekuatannya tidak akan kuat. Yang kedua adalah kepribadiannya akan berubah lagi. Pada saat yang sama, Zhao Feng tercengang. Untuk mengetahui rahasia di bawah tanah, Nan Gongsheng bersedia menyerap kekuatan Dewa Iblis dan secara paksa meningkatkan level pelatihannya. Sampai tingkatan tertentu, tubuh pikiran energi batin si Dewa Iblis telah menggodanya. Namun pemilik asli tubuh pikiran energi batin Dewa Iblis adalah Xie Yang, dewa kuno yang setidaknya berada di peringkat 6 dari 9 peringkat dewa sejati. Bahkan jika tubuh pikiran energi batin Dewa Iblis tersebut mendorong Nan Gongsheng untuk mengetahui rahasia di bawah tanah, orang dapat melihat bahwa mayat dewa di bawah tanah tidak biasa dan pasti melebihi harapan Zhao Feng. Pada saat ini, apa yang dimaksud Nan Gongsheng sangat jelas. Nan Gongsheng yakin bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya ke level yang lebih tinggi dan jika Zhao Feng tidak membuat peningkatan besar, dia mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan Nan Gongsheng. Zhao Feng terdiam selama beberapa saat. Dia bisa melihat mayat dewa di bawah tanah. Hasil ramalan dari kucing kecil serta ketertarikan tubuh pikiran energi bati Dewa Iblis di tubuh Nan Gongsheng membuktikan bahwa mayat dewa di bawah tanah jelas tidak biasa. Tidak mungkin Zhao Feng mau menyerah begitu saja pada mayat dewa tersebut. Lagi pula, saat ini perang antara dua dinasti penguasa telah dihentikan dan pesilat setengah dewa dari Istana Sembilan Kegelapan sudah keluar. Zhao Feng merasa bahwa tidak akan lama lagi sampai pesilat setengah dewa dari Istana Sembilan Kegelapan akan beraksi melawan Aula para dewa. Kekayaan yang terkandung di dalam mayat dewa mungkin menjadi kesempatan bagi Zhao Feng untuk melampaui Istana Sembilan Kegelapan. Aku pasti akan mencari mayat dewa tersebut. Zhao Feng menjawab dengan tatapan tegas. Dengan jumlah sumber daya yang ia miliki saat ini dan kemampuan duplikasi dari mata kirinya, tidak terlalu sulit baginya untuk meningkatkan level pelatihannya. Untuk mengetahui rahasia mayat dewa, Zhao Feng bersedia meningkatkan kecepatan pelatihannya bahkan jika dasar kekuatan pelatihannya bukan yang terbaik. Namun, bahkan jika Zhao Feng berhasil meningkatkan level pelatihannya hanya satu tingkat kecil saja, itu masih belum cukup baginya untuk menemukan rahasia mayat dewa. Oleh karena itu, Zhao Feng bersedia bekerja sama dengan Nan Gongsheng. Bagus, Nan Gongsheng memperlihatkan senyum aneh. Hari ketika mereka menghancurkan Istana Sembilan Kegelapan adalah hari di mana dia dan Zhao Feng bertarung. Jika Zhao Feng tidak dapat mengejar kemajuannya, maka pertempuran terakhir tidak akan ada artinya. Wosh, Nan Gongsheng meninggalkan bola aura yang aneh saat menghilang dari aula Zhao Feng. Hehehe, bocah itu terlalu sombong. Apa yang membuatnya begitu percaya diri hingga bisa mengejar kecepatanmu? Tubuh pikiran energi bati Dewa Iblis di dalam tubuh Nan Gongsheng tertawa dan berkata dengan jijik. Meo-meo, setelah Nan Gongsheng pergi, kucing kecil pun muncul dan melambaikan cakarnya ke arah Zhao Feng. Baiklah, sumber daya bukanlah masalah. Zhao Feng setuju dengan kucing kecil yang meminta sumber daya tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tahu kesulitan dan bahaya seperti apa yang terkandung dalam mayat dewa. Kucing kecil yang menjadi lebih kuat akan sangat membantu Zhao Feng. Dulu saat berada di dimensi ilusi ilahi, dia lebih banyak mengandalkan kekuatan si kucing kecil. Sudah waktunya aku kembali, gumam Zhao Feng. Berdasarkan situasi saat ini, cahaya ilahi tersebut tidak akan menghilang untuk beberapa waktu. Kedua dinasti penguasa itu juga tidak ingin bertarung lagi. Perang saat ini telah berubah menjadi pertarungan untuk mendapatkan mayat dewa. Dinasti penguasa manapun yang memperoleh lebih banyak akan menentukan pemenang akhirnya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya Zhao Feng tetap tinggal di medan perang. Sebaliknya, mungkin akan ada bahaya jika dia tetap tinggal. Kaisar Suci dan Permaisuri Suci masih mencoba mencari tahu bagaimana Pangeran ke-13 tewas. Pesilat setengah dewa dari Istana Sembilan Kegelapan juga ada di sana. Karena sangat mudah baginya untuk bepergian dengan dunia dimensi ruang kabutnya, Zhao Feng memutuskan untuk kembali ke aula para dewa. Sebelum kembali ke aula para dewa, pertama-tama Zhao Feng pergi untuk menemui Zhao Yufei. Gangguan dari medan perang telah membangunkan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei dari pengasingan latihannya. Kakak Feng, Zhao Yufei segera merasakan Zhao Feng yang menghampirinya dan melihat bahwa gurunya Duan Muqing juga ada di sana. Yufei, ada yang harus kulakukan dan aku harus kembali ke aula para dewa. Zhao Feng langsung berkata. Aku ikut denganmu, Zhao Yufei berkata setelah berpikir sejenak. Tidak, aula para dewa saat ini sedang berseteru dengan Istana Sembilan Kegelapan. Lebih baik kau tetap di sini. Zhao Feng langsung menjawabnya. Sepengetahuan Zhao Feng,
alasan utama jatuhnya kejayaan keluarga Duanmu adalah karena Istana Sembilan Kegelapan. Oleh karena itu, Istana Sembilan Kegelapan tidak ingin melihat kebangkitan kekuatan Zhao Yufei. Garis keturunan ras spiritual milik Zhao Yufei terlalu penting bagi dinasti Gan yang agung, jadi Istana Sembilan Kegelapan seharusnya tidak berani membunuhnya. Namun tidak ada salahnya untuk mengambil tindakan pencegahan. Lagi pula, jika tebakanku benar, kecepatan peningkatan pelatihan Yufei di sini seharusnya lebih cepat, kan? Zhao Feng tersenyum. Garis keturunan ras spiritual memakan esensi energi langit dan bumi, sehingga kecepatan pelatihan pemiliknya menjadi lebih cepat jika mereka berada di tempat dengan kualitas yang lebih tinggi seperti ini. Karena adanya kekuatan ilahi dari Maya Dewa tersebut, saat ini sumber energi murni langit dan bumi di sekitar medan perang menjadi berbeda dan sangat tebal. Itu adalah tempat yang sempurna bagi Zhao Yufei untuk berlatih. Kekuatan kuno ini bahkan mungkin dapat meningkatkan kemurnian kekuatan garis keturunan milik Zhao Yufei. Jika Zhao Yufei berada di dunia para dewa, kekuatan garis keturunan ras spiritualnya akan bisa membuatnya setidaknya menjadi Raja Suci. Dia bahkan mungkin sudah menjadi dewa. Yufei, aku menemukan sumber daya ini secara tidak sengaja. Zhao Feng lalu mengeluarkan cincin artefak ruang yang berisi air kolam dari alam mimpi kuno. Bagian dari garis darah banteng mengamuk menghancurkan bumi dan tanaman kuno yang tidak bisa dia kenali. Zhao Feng yakin bahwa sumber daya pelatihan kuno ini akan membantu Zhao Yufei secara drastis. Isi dalam cincin artefak ruang tersebut tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan sumber daya yang ia miliki saat ini. Namun dia tidak bisa begitu saja memberikan semuanya karena bukan ide yang baik untuk mengeluarkan terlalu banyak sumber daya saat ini. Zhao Feng kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Yufei dan Duanmu King sebelum meninggalkan medan perang. Adik seperguruan Yufei, kau bisa berlatih dengan tenang. Dengan kekuatan garis keturunan ras spiritualmu, menjadi dewa hanyalah tinggal masalah waktu. Kau tidak perlu mengambil risiko dengan mayat dewa tersebut. Duanmu King membujuknya setelah Zhao Feng pergi. Kekuatan terlarang dari seorang dewa di medan perang secara bertahap melemah. Semua orang tahu bahwa kekuatan ilahi tersebut akan hilang suatu hari nanti. Pada saat itu, semua ahli di zona benua akan mencoba menemukan harta karun di bawah tanah. Para pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa akan muncul. Bahaya yang terlibat terlalu tinggi. Duanmu King tidak memiliki ahli alam cahaya mistis yang cukup kuat untuk melindungi Zhao Yufei, jadi Duanmu King tidak ingin Zhao Yufei pergi. Tidak, aku harus masuk. Zhao Yufei berkata dengan nada tegas. Dia tahu bahwa Zhao Feng pasti akan masuk dan dia ingin membantu Zhao Feng sebanyak yang ia bisa. Yufei, kenapa kau melakukan ini pada dirimu sendiri? Penguasa suci ungu malam terdengar di jiwanya. Aku akan fokus pada pelatihanku selama periode waktu ini. Jadi, aku akan memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Tubuh Zhao Yufei berkilauan dengan cahaya ungu samar saat esensi langit dan bumi bergabung dengannya. Ras spiritual berada di peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno dan level pelatihan mereka adalah yang tertinggi. Selama mereka memiliki esensi langit dan bumi yang memadai, ras spiritual dapat melahapnya dan meningkatkan kekuatannya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.